Nah, kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai ketersediaan tiket dan juga mengenai harga tiket yang meningkat menjelang Lebaran. Apalagi ini sudah hitungan hari menuju hari Lebaran. Saya kembali Pak Joni, pasti khususnya mereka yang ingin menggunakan kereta api dengan tujuan-tujuan yang tertentu, bertanya juga gitu Pak Joni, mengapa tidak ditambah lagi keretanya khususnya di hari-hari yang ramai tadi 28, 29, 30. Keterbatasannya apa Pak dari PT KAI? Apakah armada kah atau memang secara rutenya sudah tidak mungkin karena sudah sepadat itu? Ya, Mas Timothy, ini suatu yang menarik ya untuk kereta tambahan. Jadi sesungguhnya kita sudah melakukan penambahan jumlah perjalanan kereta api. Kami di masa posko angkutan Lebaran ini, mulai tanggal 22 April kemarin, itu sudah mengoperasikan setiap hari ya, setiap hari ada 41 perjalanan kereta api tambahan di berbagai rute ya di Pulau Jawa. Nah, memang kami mengoperasikan kereta api tambahan itu tentu berdasarkan pertama kemampuan sarana. Kita ada lokomotif yang memang harus kita hitung, kemudian juga jumlah gerbong ya. Nah, dari kemampuan sarana inilah kita mengoperasikan kereta api tambahan itu. Total tempat duduk yang kita sediakan itu di kereta api tambahan yang tadi kami operasikan itu ada sekitar 480.000 tempat duduk yang memang untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, terutama ya memang di masa-masa peak season yang di tanggal-tanggal favorit tadi untuk ke rute-rute favorit juga. Itu sudah kita lakukan. Nah, memang tetap saja masih ada yang masyarakat ya yang memang sampai saat ini masih belum mendapatkan tiket. Nah, memang diperlukan ini ya solusi-solusi lain, alternatif lain. Misalnya tidak harus berangkat di tanggal yang memang sudah tidak tersedia tiketnya seperti itu. Oke, jadi untuk tanggal-tanggal 28, 29, 30 sebenarnya sudah tidak memungkinkan lagi penambahan armada ya, sudah dimaksimalkan gitu. Iya. Oke, dan jadi masyarakat juga tahu, jangan berharap juga tiba-tiba ada penambahan lagi dari KAI di tanggal-tanggal segitu ya Pak Joni ya? Ya, cuma memang ada beberapa ini ya masyarakat yang melakukan upaya seperti itu ya. Artinya mereka masih bisa mengharapkan misalnya ada yang sudah memesan tiket itu reschedule. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalnya tiket itu di cancel atau di schedule itu akan muncul sebenarnya, muncul kembali ketersediaannya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya berangkat sendiri saja gitu, sebenarnya layak dicoba juga kalau saya terus mengupdate dan mencari lagi. Ya. Oke, itu tips yang baik juga. Mungkin ada yang mau berangkat sendiri. Kalau berkeluarga dengan jumlah besar mungkin agak sulit ya mendapatkan, ada yang reschedule 8 tiket atau 5 tiket ya Pak Joni ya. Tapi kalau sendiri ini bisa dicoba juga khususnya untuk tanggal-tanggal yang penuh tadi ya, kalau memang ada yang reschedule. Saya ke Ibu Adita, terkait dengan harga tiket Bu Adita, mungkin bisa diceritakan juga kenaikan tertinggi. KAI sendiri kan tidak ada kenaikan ya Pak Joni ya? Ya, kalau kita bicara KAI kan kita mengoperasikan 2 jenis kereta ya. Ada yang PSO ya, yang memang pengaturan harga tiketnya itu ditetapkan oleh pemerintah. Ada juga komersial. Nah, kalau kami lihat komposisinya itu untuk kereta api PSO ada sekitar 64% kami mengoperasikan jenis kereta api PSO ini. Yang memang harga tiketnya tentu tidak akan naik karena diatur oleh pemerintah. Nah, ada juga sisanya 36% itu kereta api jenis komersial ya. Kereta api jenis komersial ini tentu tiketnya itu berdasarkan dengan dynamic pricing. Ya. Di situ akan ada tarif batas bawah dan tarif batas atas. Ya. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara TBB dan TBA tadi, tarif batas bawah dan batas atas, itu sebenarnya di hari-hari biasa pun kita sudah terapkan itu. Cara membedakan kereta yang PSO dengan yang komersial tadi bagaimana tuh Pak Joni? Ya, pertama tentu dari tarif ya. Kalau tarif tiket atau harga tiket kereta PSO itu jauh lebih murah. Ya, kereta api. Jadi ada kereta api jarak jauh komersial, ada kereta api jarak jauh PSO. Ini harga tiketnya tentu jauh berbeda. Ini yang akan membedakan. Nah, saya kembali ke Bu Adita. Tadi saya konfirmasi dulu ke Pak Joni. Terkait dengan kenaikan tiket ini tentu diawasi juga oleh pemerintah ya, karena kita tahu bahwa harga bahan bakar ini juga sedang mengalami kenaikan. Bagaimana pemerintah menjamin bahwa harga yang didapat oleh pembeli ini memang harga yang fair dan bukan dinaikkan
berlebihan, tidak mengikuti cost operasionalnya, Bu Adita? Ya, jadi begini, untuk moda-moda transportasi ini tarif angkutan umum khususnya untuk yang kelas ekonomi itu memang diatur ya oleh peraturan Menteri Perhubungan. Jadi mulai dari pesawat, penerbangan, kemudian juga darat, angkutan bis antar kota, kemudian juga laut, itu sebenarnya semua sudah diatur oleh pemerintah, khususnya yang kelas ekonomi. Sementara kelas eksekutif atau bisnis ini memang disesuaikan dengan mekanisme pasar. Ya. Pemerintah tidak melakukan pengaturan. Nah, khusus untuk beberapa moda, jadi seperti tadi yang disampaikan untuk darat itu ada perangkat aturannya ya, itu adalah Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2016. Yang diatur adalah tarif batas bawah dan tarif batas atas. Ya, jadi ada koridornya, Timothy, dan aturannya adalah angka per penumpang per kilometer. Yeah. Jadi akan sangat tergantung dari rute atau tujuan-tujuan perjalanannya ya. Nah, disinilah sebenarnya operator bisa menerapkan harga, mau harganya lebih murah atau lebih mahal, itu selama masih di dalam koridor, dianggap itu masih boleh diberlakukan. Begitu ya. Nah sekarang pun ketika kelas ekonomi katakanlah bis dirasa kok naiknya sangat tinggi, asalkan itu masih di dalam koridor, sebenarnya ini oleh pemerintah masih diperbolehkan. Ya. Bisa saja ini kan secara psikologis beberapa waktu yang lalu mungkin karena COVID ya, karena pandemik, sehingga harga memang menjadi sangat jatuh karena demand-nya juga turun. Nah kemudian ketika sekarang mudik ya, demand-nya tinggi, operator kemudian menaikkan harga sampai mendekati tarif batas atas. Dan secara psikologis masyarakat merasakan ini ada kenaikan yang luar biasa. Nah sementara kami melihat untuk ekonomi ini memang sementara masih ada di dalam koridor. Memang untuk eksekutif ada beberapa Timothy yang harganya bisa bersaing dengan harga pesawat. Memang ada ya. Nah tapi kembali lagi ini adalah mekanisme pasar, operator bebas untuk memberikan layanan yang sifatnya premium dengan harga yang premium juga. Sementara untuk pesawat berlaku hampir sama juga. Ada tarif atas, tarif batas bawah. Nah yang sekarang terjadi memang karena ada kenaikan harga bahan bakar, yang ini dalam ketentuan juga diperbolehkan diterapkan biaya tambahan jika ada fluktuasi harga bahan bakar. Atau harga-harga yang mempengaruhi operasional dari perusahaan penyelenggara ini sampai lebih dari 10%. Ini yang berbentuk fuel surcharge itu, Bu Adita? Betul sekali. Jadi kita mendapat angka dari Pertamina memang aftur ini naiknya sudah lebih dari 50% harga aftur dunia. Dan dampaknya kepada operasional maskapai itu juga bisa lebih dari 20%. Sehingga pemerintah memberikan izin bagi maskapai untuk memberlakukan penyesuaian biaya tambahan terhadap fuel surcharge ini. Nah, dan sifatnya sementara ya. Nah itu saya baru mau tanya, fuel surcharge ini apakah akan hilang nanti dan mengikuti harga aftur kah, atau ini diekspektasi akan terus ada nih fuel surcharge? Ya, selama harga aftur dunia memang masih tinggi ya, dan kenaikannya sangat tinggi, lebih dari porsi yang sudah kita tetapkan, dan dampaknya kepada biaya operasional maskapai itu juga sangat tinggi, masih mungkin itu diberlakukan. Tapi pemerintah tiap 3 bulan akan melakukan evaluasi. Kalau ternyata situasinya sudah lebih baik, ya harga aftur juga mungkin sudah lebih stabil, tentu kami akan meninjau kembali fuel surcharge ini. Bisa saja nantinya akhirnya berhentikan dan kembali kepada pengaturan semula gitu. Jadi biaya tambahannya dihilangkan. Itu bisa saja. Oke. Mas Tulus, sorotan Anda atau YLKI terkait dengan kenaikan harga tiket, karena seperti Bu Adita bilang tadi, memang cukup drastis lah kenaikan tiket ini. Tapi memang harus terjadi karena ada beberapa hal seperti kenaikan harga aftur, ada juga kenaikan harga bahan bakar minyak dan lain, Mas Tulus. Ya, memang kemarin juga disampaikan seperti itu ya, terjadi kenaikan yang signifikan dari harga aftur, dan yang kemarin kita minta dalam diskusi dengan Kementerian Perhubungan adalah threshold untuk pembelakuan itu nanti harus jelas parameternya seperti apa, karena kalau kita mengacu kepada harga minyak dunia di APBN itu kan $65 per barrel, sementara saat ini sudah $100 per barrel, itu sudah sangat tinggi. Nah ini nanti ketika harganya sudah mendekati $65 per barrel atau sekitar itu, maka pemerintah Kementerian Perhubungan harus berani mengevaluasi lagi untuk menurunkan
fuel surcharge itu, sehingga tidak ada komponen lagi di dalam fuel surcharge di dalam tiket itu. Tapi kalau terus ada harga bertahan atau bahkan naik lagi, ini biasanya akan seperti apa? Apakah masuk dalam komponen tiket dan tidak lagi disebut fuel surcharge atau akan berlanjut seperti ini biasanya, Mas Tulus? Dan apa yang Ya. bisa dilakukan oleh konsumen? Sebenarnya memang di dalam ketentuan tiket pesawat itu kan ada tadi tarif batas atas dan batas bawah. Nah, apakah nanti ketentuan fuel surcharge akan dihapus dan kemudian dikonversi menjadi kenaikan komponen batas atas atau batas bawah? Kalau ini kan sebenarnya fuel surcharge ini bagi pesawat itu kan tidak mengikat, tidak wajib. Bagi operator yang tidak menerapkan itu ya boleh saja kalau dia mampu. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam batas atas atau tarif batas bawah itu menjadi wajib untuk dipenuhi oleh semua operator. Tapi yang terpenting adalah tadi fairness dari kebijakan ini, sehingga di satu sisi memang tidak memberatkan masyarakat atau konsumen, dan di sisi lain juga operasional dari maskapai juga bisa terjaga keberlanjutannya. Oke, nah saya kembali lagi ke Bu Adita, mungkin dari Kementerian Perhubungan sendiri memiliki beberapa catatan dan mungkin himbauan juga kepada masyarakat yang sampai saat ini masih kesulitan dalam merencanakan mudik mereka, entah itu untuk mendapatkan tiket ataupun merencanakan perjalanan dengan moda lain. Apa catatan dari Kementerian Perhubungan untuk membantu kelancaran dari program mudik tahun ini, Bu Adita? Ya, yang pertama sebenarnya untuk membantu masyarakat kami sudah menghimbau ya, dan juga ada beberapa instruksi melalui beberapa ketentuan agar para operator ini melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat ya, terkait dengan bagaimana cara mendapatkan tiket, tentang harganya, tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa membeli tiket, karena bagaimanapun kita masih pandemik ya, tetap harus memenuhi syarat perjalanan. Jadi itu yang kami minta kepada operator, karena operator lah yang akan berinteraksi langsung ya dengan penumpang. Kami di regulator ini akan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi masyarakat sendiri memang harus lebih proaktif ya. Jadi banyak dan rajin mencari informasi, karena dengan operator tadi sudah melakukan sosialisasi baik itu melalui berbagai media maupun juga akun-akun media sosial, sebenarnya informasi itu akan jadi lebih mudah untuk didapatkan. Kita harus paham ini mudik tahun ini memang agak spesial ya. Banyak sekali yang mau mudik. Mohon bisa dilihat bahwa ini perlu peran kita semua gitu. Jadi masyarakat pun juga karena kalau ingin mudik dengan lebih lancar ya, mendapatkan tiket sesuai harapan, memang perlu ada satu yang lebih proaktif lagi untuk mencari informasi. Dan juga kalau kemudian ditemui adanya hal-hal yang anomali, katakanlah harga yang terlalu tinggi, atau kemudian ada pungli-pungli ya di lapangan, kami membuka hotline sebenarnya di 151. Itu untuk melaporkan berbagai macam hal terkait dengan apa yang kira-kira melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan, atau apapun keluhan yang dirasakan masyarakat ketika menggunakan transportasi umum. Jadi kami membuka hotline di 151. Dipersilahkan untuk bisa melaporkan ke sana, atau juga ke akun-akun media sosial kami di Kemenhub 151. Oke, jadi apapun keluhan yang dimiliki silakan disampaikan. Ini menjadi pengawasan juga ya, agar semua operator juga melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjamin keselamatan. Saya ke Pak Jody, mungkin catatan juga dari PT KAI dalam operasional menjelang mudik dan juga untuk pulangnya. Karena mengingat ini kalau kita merencanakan mudik 4 minggu sebelum mudik, ini balik juga sudah harus terencana dengan baik sampai saat ini. Ya, Mas Timothy. Jadi tentu kami menghimbau kepada masyarakat ya untuk betul-betul merencanakan mudik atau arus baliknya itu dengan matang. Itu yang pertama ya. Kemudian tentu tidak membawa barang yang terlalu berlebih-lebihan ya. Jangan sampai menyusahkan diri sendiri sehingga mudik yang tidak nyaman. Terus ada hal yang menarik nih Mas Timothy. Setelah 5 hari kita melaksanakan posko di lapangan ya, ini penting perlu kami sampaikan bahwa kita mendapatkan beberapa pemudik itu ketinggalan kereta karena mereka terjebak macet di jalan. Jadi kami berpesan, kami menghimbau kepada masyarakat agar menyediakan alokasi waktu yang cukup dari kediaman, dari rumah menuju stasiun itu dengan manajemen waktu yang baik. Sehingga ketika di perjalanan dari rumah menuju stasiun misalnya, mereka terjebak macet di jalan, itu mereka masih tetap aman dengan adanya alokasi waktu itu. Sehingga tidak
terjadi misalnya ketinggalan kereta. Lebih baik tiba lebih awal dan menunggu ya Pak ya, daripada ketinggalan. Tidak ada solusinya juga ya kalau ketinggalan karena tiket sudah habis juga. Betul. Dan tiketnya hangus. Dan tiketnya akan langsung hangus. Oke, saya rasa ini saran yang sangat baik juga. Mungkin Bu Adita setuju tidak hanya untuk kereta api, untuk pesawat pun dan lain-lain. Antisipasi kemacetan khususnya di kota-kota besar yang menjadi pusat terjadinya mudik ini ya, Bu Adita ya. Ini harus diantisipasi dan mungkin ini juga yang terjadi di bandara dan lain-lain. Jadi ini saran yang baik untuk kita ikuti. Jangan sampai tiket hangus, tiketnya sudah habis, tidak bisa lagi diganti untuk tanggal lainnya. Baik, saya mau berterima kasih. Saya menambah ya, sedikit. silakan Mas Tulus. Ya, kan pada operator tentu yang paling inti adalah bagaimana menjaga keandalan pelayanan ya pada konsumen, baik selama pra perjalanan, selama perjalanan maupun juga pasca perjalanan. Misalnya juga tapi kalau tadi soal keterlambatan jangan ada keterlambatan pemberangkatan dari kereta api atau dari pesawat dan lain sebagainya sehingga juga merugikan konsumen. Ini harus dijaga betul soal kendaraan dari armada yang bersangkutan. Demikian Mas. Terima kasih Mas Tulus untuk remindernya. Terima kasih Mas Tulus, Pak Joni dan juga Ibu Adita. Semoga doa kami tentu saja semoga berjalan dengan lancar mudik kita dengan selamat dan kita bisa kembali lagi ke kota masing-masing nanti setelah menikmati waktu berlebaran bersama keluarga. Sekali lagi terima kasih Bu Adita, Mas Tulus dan juga Pak Joni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.